Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi tema 2, subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yuk, kita mulai dengan materi tentang energi angin. Energi angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui, dan energi angin adalah salah satu energi alternatif. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Apa saja sih manfaat dari angin itu? Pertama, angin bermanfaat sebagai penggerak kapal layar, olahraga angin yaitu contohnya para layang. Yang ketiga, ada pemanfaatan dalam irigasi, yaitu mengairi sawah-sawah atau ladang-ladang. Ada juga untuk menentukan arah. Angin juga sebagai pembangkit listrik, yaitu yang digerakkan menggunakan kincir angin sehingga menjadi sumber energi listrik. Habis itu ada perkembangbiakan tumbuhan. Angin juga bermanfaat sebagai perkembangan biakan tumbuhan. Peran angin penting karena angin membantu dalam penyerbukan atau perkawinan tumbuhan itu. Habis itu, angin juga berperan dalam proses hujan. Jadi, angin membuat awan-awan bergerak dan berkumpul dan terjadilah hujan. Angin juga membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk, dan angin juga membuat anak-anak dapat bermain layang dan bermain kincir. Itu adalah manfaat dari angin. Oke. Kita sudah belajar tentang pemanfaatan energi matahari dan juga energi angin. Sebagai sumber energi listrik, kita juga merasakan kegunaan dari listrik itu sendiri. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melaksanakan hak dan kewajiban. Melaksanakan hak dan kewajiban yang bagaimana? Yaitu menggunakan listrik dengan bijak. Artinya kita juga sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak, yaitu mendapatkan listrik, namun kita juga memiliki kewajiban, yaitu bertanggung jawab dalam menggunakannya, yaitu berhemat menggunakan listrik. Contohnya, tidak menyalakan lampu pada saat kita sudah tidur. Habis itu, mematikan TV jika tidak ditonton. Jadi kalau udah nggak ditonton lagi, jangan ditinggal waktu TV masih menyala. Jadi kalau mau ditinggal atau nggak mau ditonton lagi, dimatiin TV-nya langsung. Oke, kita beralih ke teks petunjuk. Teks petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya, petunjuk penggunaan barang, petunjuk pelaksanaan, petunjuk pembuatan sesuatu hal, dan lain-lain. Teks petunjuk memiliki struktur teks, yaitu pertama, ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, dan terakhir ada langkah-langkah. Yuk kita identifikasi teks petunjuk berikut ini. Di sini ada judulnya bernama Kincir Angin dari Kertas. Ini namanya, pertama-tama adalah judul. Habis itu ada tujuan tadi,
Yaitu tujuan di sini adalah membuat kincir angin sederhana dari bahan kertas. Struktur teks ketiga tadi ada alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat kincir angin itu adalah lidi, gunting, lem, kertas, jarum. Setelah alat dan bahan, struktur teks dari teks petunjuk terakhir adalah langkah-langkah pembuatan. Kalian bisa lihat di sini langkah-langkahnya. Pertama adalah mengambil kertas, habis itu baling-baling kertas siap, tempelkan, dan terakhir pastikan baling-baling bisa berputar. Jadi di sini tadi struktur teksnya ada judul, habis itu di sini membuat kincir angin sederhana adalah tujuannya. Setelah itu ada alat dan bahan. Terakhir ada langkah-langkah pembuatan. Itulah teks petunjuk atau teks prosedur. Coba kalian amati gambar yang ada di layar ini. Kalian perhatikan gambar ini, kalian gali informasi atau kalian cari informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari gambar yang ada di layar ini. Sudah? Yuk kita cari atau kita diskusikan informasi yang diperoleh dari gambar ini apa saja. Oke, informasi yang diperoleh pada gambar. Pertama, gambar tersebut menceritakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Yang kedua, dalam gambar merupakan kegiatan yang membutuhkan energi listrik. Tentunya benar juga, karena tadi ada seorang ayah atau seorang laki-laki sedang menonton televisi. Habis itu ada lemari es yang juga membutuhkan listrik. Habis itu ada AC juga yang juga membutuhkan listrik. Berarti pertama, ayah sedang menonton TV. Benar, karena TV juga membutuhkan energi listrik. Lampu di ruang keluarga menyala. Ini juga membutuhkan listrik lampu. Habis itu AC di ruang keluarga menyala. Habis AC juga membutuhkan energi listrik. Ada kulkas di ruang keluarga. Oke. Lemari es atau kulkas juga membutuhkan energi listrik. Jadi, gagasan pokok dari gambar tersebut atau informasi yang diperoleh pada gambar itu, kita bisa simpulkan gagasan pokoknya adalah menceritakan tentang manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gambar terakhir. Coba kalian amati informasi dari kedua gambar ini apa. Kalian bisa gali atau kalian informasi apa yang kalian peroleh dari kedua gambar ini. Ya, gambar pertama ini dan gambar kedua ini sangat berbeda ya. Gambar pertama, kita bisa peroleh informasi kalau sikap tidak menghemat listrik. Kenapa bisa? Karena anak ini sedang tidur, sedangkan TV dan laptopnya itu menyala. Seharusnya kalau tidak dipakai, listrik TV atau laptopnya harus dimatikan. Di situ gambar kedua yaitu sikap menghemat listrik. Kenapa? Karena TV ini menyala, tapi mereka sedang menontonnya. Begitu. Oke, itulah penjelasan materi di pembelajaran 3 dan 4. Semoga kalian paham. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.